Dan di dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, kita akan dihadapkan dengan tekanan-tekanan. Saya tidak membahas tentang surat Az-Zumarnya ya, panjang. Itu jenengan bisa baca sendiri, gitu kan? Baca sendiri. Pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat, di mana dalam kehidupan itu jangan putus asa, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah ini, Alhamdulillah. Nah, itu pahami benar. Nah, itu Anda pahami benar, terus pasti yang namanya hidup itu banyak tekanan-tekanan. Jalan keluarnya di surat Al-Mu'min ayat 55. Bersabarlah kamu karena sungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah ampun untuk dosamu, bertasbih serta memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Nah ini, di saat kita menjalankan ini, banyak orang-orang, entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, ngomongin terus. Tapi bersabar kamu, yakin ya Allah, pasti Allah akan memberikan saya jalan keluar kenikmatan. Ucapan-ucapan seseorang, siapapun juga, ini bagian pembelajaran untuk bersyukur. Allah sedang melihat saya. Allah dan Rasul sedang melihat saya tentang apa yang saya lakukan. Ampuni saya ya Allah terhadap orang-orang yang membicarakan saya. Ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Terus bertasbih memuji Allah. Sambil diam, tarik nafas, keluar nafas. Allah, Subhanallah, Maha Suci Engkau, bersihkan, sucikan jiwa dan raga saya. Dan saya mohon ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, ucapan-ucapan itu yang menghijab saya. Nah ini. Jadi sabar, yakin janji Allah itu pasti benar. Kuncinya mohon ampun, yakin janji Allah, terus bertasbih membersihkan diri kita yang kaitan dengan apa? Ucapan orang. Malas, ya Allah, ampunilah saya. Bukan saya tidak mau mencari pekerjaan. Engkau tahu ya Allah, apa yang orang itu ucapkan menjelekkan kita. Itu kita langsung respon istighfar dengan bertasbih subhanallah. Nah, di saat nggak kuat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah dan Muhammad adalah utusanmu. Aku yakin Engkau pasti menolongku. Engkau pasti menolongku ya Allah. Orang ini kau utus untuk memandaikan aku. Orang ini kau utus untuk membersihkan dosa-dosaku. Orang ini kau utus untuk memuliakan diriku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan aku yakin ya Allah hal ini akan selesai. Nunggu-nunggu loh. Gampang? Gampang. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia paham tentang surat Rum ayat 36. Orang ini termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ya enggak lah. Jadi kalau kamu tidak melakukan seperti itu, berarti kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, kau datangkan orang-orang ini yang menyakiti, tidak menyakiti. Dia sedang kau utus untuk memberikan pembelajaran kepada saya. Nah, ini. Tapi kalau kita nggak bisa respon, berarti kita termasuk orang yang nggak bersyukur. Kalau kita marah-marah, kenanya surat Az-Zumar 53 tadi.
melampaui batas, harusnya seneng, seneng, gitu kan? Nah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, nah, harusnya senang. Betul toh? Hmm. Hmm. Di dalam surat berapa? Surat Yunus ayat 58. Dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah kita mereka bergembira. Karunia apa? Tadi Allah mendatangkan seorang yang menghujat, orang yang jelekin. Itu anggap saja itu karunia Allah sedang memproses kita untuk bertobat. Allah memproses kita untuk kita belajar lebih pandai lagi. Allah memproses kita untuk kita lebih waspada. Nah ini, jadi nggak ngelihat orang itu jelek. Alhamdulillah. Nah ini, dalam menghadapi persoalan tadi dikatakan, hei hamba-hambaku yang melampaui batas dengan diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nek mudeng, nerak mudeng. Hah? Kalau marah, ya berarti dia nggak paham. Kita tidak akan diajarin oleh orang lain sebelum kita paham. Nanti kalau sudah paham, biasanya orang-orang dekat kita, oh, ibu, bapak, suami, istri, kayak ini. Alhamdulillah. Jadi semakin orang itu paham, semakin dia nggak marah, dia senang. Ini Allah sedang mengajari saya, memandaikan saya lewat istriku, lewat suamiku, lewat orang tuaku. Jadi kita harus memahami, oh ini ya, saya mendapatkannya lewat ini. Ya kalau kita sama istri ya terus sampai besok ya kui terus. Sama suami ya terus, sama orang tua terus. Kecuali panjenengan bisa dengan hikmah. Dengan hikmah itu nggak mudah, apalagi dengan orang tua. Saya sama orang tua saya nggak percaya. Ibu saya lebih percaya kepada adik saya yang dari pondok pesantren daripada saya. Nah, ini. Jadi saya akan apa mau bilang ini, "Loh, ibu harus percaya sama saya." Enggak. Saya nggak harus membuat dia percaya, tapi saya harus berbuat baik. Saya harus berbuat baik karena saya anak laki-laki adalah milik dia. Saya harus tetap berbuat baik bagaimanapun juga. Nah ini, alhamdulillah. Bersyukur. Nggak pernah ada kata, wah kok ibuku gini nggak. Saya cuma, ya Allah terima kasih engkau ajarkan saya untuk mengenalmu lewat orang tuaku. Kau ajarkan saya untuk mengenalmu tentang sifat-sifatmu lewat orang tuaku, lewat istriku, lewat anak-anak, lewat orang-orang. Aku berterima kasih. Kalau nggak ada mereka, bagaimana aku bisa mengenalmu ya Allah? Loh ini, dengan belajar kita bisa intern lebih kenal hingga Allah memperjalankan saya bisa ketemu Mas Topik, bisa ketemu Mbak Aya, bisa ketemu Mas Bowo. Itu karena Allah sudah memandaikan, memahamkan. Nah ini, sebelum ke sana biasanya diuji sama Ustadz, sama Pak Yai. Biasa, nggak apa-apa. Tapi yang penting bicara yang baik, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Kalau belum bisa, ya ngomong, ya Allah, ini kok kelihatannya ketemunya sama ustadz-ustadz ini. Kalau dulu kan yang ngaji itu kan baiknya pakainya Quran-Quran kecil. Wah, saya harus ngomong apa?
Saya harus ngomong apa ya Allah? Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, berhenti untuk menangkap isyarat ilham. Apa ya Allah? Apa ya Allah? Masukkan ya Allah. Masukkan ke dalam hatiku ya Allah. Masukkan ya Allah. Yang menyampaikan bukan aku, tapi engkau lewat mulutku. Beda. Waktu pas kajian itu orang pada diam buka, buka Qurannya kecil-kecil yang Quran segini-gini mas. Cilik-cilik udah kayak. Us, ya keder lah saya lah. Nah, terus ngomong. Setelah mau menyampaikan ayat, ya Allah, kau tutup mulutnya, kau buka matanya, kau buka telinganya, kau buka pikirannya, kau buka hatinya, dan kau tutup rapat-rapat mulutnya. Yang ditangkap apa? Di saat mereka itu ngomong-ngomong sama temennya, aku nek me ketemu Mas Yanto, ketemu bos, iki meh ngomong lho, meh tak bantah lho, tapi ra tau iso ngomong. Nah, apa yang dia bicarakan itu saya bisa menangkap, terus mencari untuk jawaban-jawaban mereka. Nah, menangkap jawaban-jawaban mereka, terus pada waktu pertemuan besok, apa yang mereka bicarakan dengan temannya itu, saya ulas. Dia bilang ini, kok ngertinan ya? Hah? Jadi ojo percaya mbek mistik. Gayanya ngono. Mataku tidak hanya di depan, di belakang juga ngerti loh. Enggak. Ya Allah, pandaikan saya dengan caramu. Ora terus langsung Allah itu ngomong. Ya ora lah. Hmm? Oh iya, melibatkan Allah. Jangan sampai tidak melibatkan Allah. Di saat tidak berzikir, tidak ingat sama Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tadi lupa. Aku lupa, ya Allah, kepadamu. Dan aku bersyukur engkau mengingatkan. Ternyata aku lupa 2 jam dalam tidak mengingat. Terus ajar main game tapi wiridan, isora. Iya ngono kuwi. Eh, Zikir, zikir sambil eh, main game. Loh, masa kita mau mendeleng wiridan? Enggak lah. Belajar. Nah, berarti sudah lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Terus lepasnya berapa? Lepasnya berapa? Jangan sampai terus mau salaman kok tangannya kok panas-panas ngapain salaman nih tangannya adem. Maksudnya itu duit tok salaman tangannya adem. Ya kan? Diusahakan komunikasi, komunikasi. Saya senang sama orang-orang yang muda-muda pada berhasil. Aku suka. Ya, makanya saya bilang ini, andai kata ilmu saya dulu pada usia 30-40 kayak sekarang, kayak apa ya aku ya? Pencarian yang lama banget. Sampai Bu Kasih kalau bilang ini, Mas, kono iki detail banget loh, kayak mau gawe skripsi ya. Kayak gawe skripsi ya. Apa ya, Pak? Wah, ki skripsi ini wong S3. Kenapa? Saya harus paham. Karena yang disampaikan ini ayat Allah kehidupan. Kalau salah gimana? Gitu. Nah, iya. Hmm. Jadi kayak orang mungkin orang lihat tuh lucu ya. Waktu itu ada di daerah Banjar itu. Dia telepon sama saya. Bang niki pripun niki? Lah napa? Calonan lurah tinggal tidur rak wis. Calon lurah takon tuh tinggal turu. Wis gak popo, tinggal tidur saja. Kono sholat sunnah 2 rakaat, sampaikan semuanya kepada Allah, pas lagi be Allah tinggal turu. Nek pusing tinggal tidur saja. Ini loh.
gitu. Terus Pak Kamto, santai ra wis kamu. Nah, malah sama Pak Udin diajak ning ngene mungsuhi. Moh aja, jangan. Nanti tidak dulu. Nanti kalau wis Jon, salah sama ya salah nganu wis pokoknya juga untuk duit. Ya. Bukan doa saya tuh mandi tuh enggak. Nanti ini orang orang pak orang apa jadi orang dadi ketok duit perlu kecewa berat. Nah, jadi semua kehidupan itu melibatkan Allah. Jangan sampai tidak melibatkan Allah. Bahwa yang namanya menjadi orang tua itu amanah. Menjadi pemimpin itu juga amanah. Nah ini bisa amanahkah saya? Ya, nggak? Ini. Kalau bisa setiap bulan, setiap tahun berubah, berubah, berubah. Hmm. Apalagi sekarang kan kita kan kalau beli itu kan lewat Gojek, lewat macam-macam ya Mas ya. Ya. Sekarang sudah banyak yang namanya apa namanya makan gratis, makan Jumat berkah. Jumat berkah. Ya Mbak Kono, Mama Kono satu hari berapa sih yang datang pokoknya Gojek itu loh, makan apa paket Jumat berkah setiap orang kasih 10 ribuan. Apa Pak? Apa Mas? Apa Mbak? Betul napa-napa niki hadiah jenengan. Lho niki pun diparingi ya. Wis ora apa. Jumat berkah. Loh, saiki saumpamane setiap hari kalau semuanya orang itu ngasih paket atau kamu Gojek harga 95.000 tak mbok kei 100.000. Seneng tak wonge? Nah, untuk untuk di hari Jumat itunya tetap ditambahin 10.000. Tambah berkah atau? Hah? Nek urung iso ya aja sik ditulis. Mbok tulis program saya ya Allah, program saya 1, 2, 3, 4. Enggak apa-apa. Nanti yang sudah mbok centang. Alhamdulillah, mbok centang. Dalam 1 tahun aku sudah bisa menyelesaikan program di jalan Allah itu berapa. Gawe anyar meneh, tambahi meneh. Terus itu loh. Nah, masukin anak yatim program pertama mungkin 50.000. Tak patok 100.000. Nanti kalau udah 100.000 buka yatim piatu lagi. 50.000, 100.000. Terus sampai 5 atau 6. Berhenti. Lah nih. Lainnya. Lainnya. Terus semua seperti ini. Nanti kalau udah 7 item, 7 asnaf masuk semuanya. 100.000 semua. Tambahin. Selawewu, selawewu. Terus semua sampai full. Tinggal kamu mau yang mana? Oh nanti kalau yang tipe yang seperti ini 500.000, yang ini 1 juta, yang ini sekian sekian. Nah, itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Tapi tulis program, program. Nah, kalau sudah jenengan bisa melaksanakan, bisa tahu itu, nantinya ternyata Allah tidak berbohong. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Kenapa kita nggak yakin? Karena kita belum merasakan. Nah, dicatat itu supaya kita tuh bisa merasakan. Jadi nek ono kono untuk rezeki akeh, ora seneng banget biasa aja. Apabila Allah rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka putus asa, gitu kan? Nah, di saat mereka dapat rezeki banyak, dia cuma gini, ya Allah, hari ini kok rezekinya banyak banget ya. Ya Allah, kok banyak banget. Ini miliknya siapa? Padahal kita sudah biasa memproses
30%, 20%, 40%, 50%, gitu loh. Kok banyak ini sudah. Ini milik siapa saja. Ditunggu kira-kira seminggu atau sebulan. Kalau lebih ya berarti ditabung. Alhamdulillah. Hmm. Itu pembelajaran. Saya nggak punya apa namanya bank, nggak punya. Jadi nyimpen agregat-agregat gitu. Cuman ya itu sekarang dimarahin sama anak. Kalau kemarin tak taruh gazebo. Ternyata duitku nang gazebo sing lumayan 250 juta. Saya itu kan resik-resik ya bang. Ini ke duitnya sih bu, itu duit apa itu? Karena kau jauh lah ya, ibu ini. Ini kono kritis ya. Ya, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu yang untuk nambah-nambahin apa kemarin bikin-bikin apa itu bikin atas beli beli genteng. Ya ini Mas. Jadi saya eh, menikmati di usia senjaku ini menikmati menjadi orang yang merdeka. Ya. Jadi nek kono masih punya anak kecil-kecil, doain dia. Ya Allah, aku menghantar titipanmu dengan doa-doaku. Aku menghantar mereka dengan doa-doaku dan kebaikan-kebaikanku. Dengan harapan salah satu kebaikan-kebaikan yang kulakukan sekecil apapun menjadi amal yang soleh. Saya nggak pernah berani ngomong amal soleh karena aku nggak tahu apa kita amal soleh. Ya Allah, aku mohon menghantar titipan-titipanmu ini dengan doa-doaku dan juga kebaikan-kebaikan yang kulakukan. Harapannya sekecil apapun ada yang menjadi amal soleh yang bisa menghantar mereka mengabulkan doa-doamu, doa-doaku. Jadi semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan tamu-tamu ke sini ya Allah. Apa? Manuk makan, manuk itu podo makan. Itu. Nah, itu makhluknya Allah. Jadi merasakan nikmat, nikmat Allah. Jadi kalau kita lihat, apakah aku termasuk mensyukuri nikmatnya Allah? Ternyata aku belum mensyukur nikmatnya Allah. Aku ternyata belum bisa mensyukur nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Di alam desaku, kono ngerti lah, alam desaku. Itu senangannya Bu Cici alam desaku. Pak Jepri ya. Jalan-jalan sama anak-anak yang di desa. Dibayarin sama orang dari Malaysia. Seneng kan? Nyenengin orang. Ya. Bagi-bagi duit. Gitu. Ya. Nyenengin orang. Ya, saya nggak bisa nyenengin panjenengan, saya nggak bisa nyenengin Mas Bowo, saya nggak bisa nyenengin Mas Halim, saya nggak bisa nyenengin Mas Reza, Budi Furkon, nggak bisa saya nyenengin kalian-kalian, Bu Agung, itu nggak bisa. Tapi aku menghantar mereka, menghantar kalian dengan doa-doa aku. Aku pasti gitu, ya Allah, mereka selalu baik. Dalam kajian-kajian ini dia sering datang, dia sering hadir. Padahal mereka meluangkan waktu untuk istirahat, tidur, meluangkan ini. Kecil kebaikan yang mereka lakukan bisa menghantarkan anak-anak cucunya menjadi orang-orang yang beruntung, terangkat derajatnya. Ini. Jadi kerasa. Apalagi ini yang masih yang udah mau lulus lulus kuliah belum dapat kerjaan, ya. Kali kerjaan susahnya bukan main. Hmm. Lihat job fair itu loh. Itu gimana coba? Pernah nggak mikir kita gimana ya?
Apa perlu nggak usah kerja, bikin kerjaan aja sendiri. Nah, ini. Aku sekarang saya kalau dibilangin tentang kerja-kerja aku nih, ah bolah, wis zamanmu. Aku sekarang sudah mau nggak mikir-mikir kalian mau kerja apa terserah kalian. Sing penting kalian punya ilmu, bagaimana dengan ilmu itu bisa menghidupi panjenengan semuanya. Ya, masa kan dhisik kan saya ini mikir ke terus. Nah, anak itu topik gitu. Lulus kayak anakmu lulus, lulus kamu nggak lulus nikah. Ya semuanya udah pada gitu. Hmm. Cilik-cilik, saya itu gede-gede, masa masih mikir, ngono kayak, enggak lah. Ya, alhamdulillah. Yuk kita doa yuk. Kita doa mengharap doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Rasa hati di Masjidil Haram, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, masukkan asmaul husnanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Kudus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, aku hadapkan diriku ini ya Allah. Aku hadapkan diriku, hatiku ini ya Allah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, rumahmu yang ada di Mekah sana ya Allah. Allah, 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 Allah. Izinkan ya Allah kami menghadapmu datang kepadamu dengan suka hati. Izinkan kami ya Allah. Izinkan kami datang kepadamu dengan suka hati. Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, kami hadir di hadapan-Mu di tengah malam. Kami hadir di hadapan-Mu di tengah malam menyongsong fajar. Kau bersihkan, kau sucikan jiwa dan raga ini sebersih-bersihnya.
Bila ada perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan dengan makhluk-makhlukmu, mohon ikatan itu dilepas, perjanjiannya dibatalkan. Dan bila perjanjian ikatannya sudah kuat, mohon Engkau yang menghancurkannya. Dan bila ikatan-ikatan dan perjanjian itu dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kami, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dan kami berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Wahai Dat yang maha terpuji, Engkau tahu. Engkau tahu keadaan kami, kondisi kami. Kami datang kepadamu dengan suka hati. Bersihkan, sucikan jiwa dan raga. Bersihkan, sucikan jiwa dan raga ini sebersih-bersihnya ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dalam menduakanmu. Mensifati Engkau, ya Allah, dengan hal-hal yang tidak pantas. Ya Allah, seringnya kami marah, sering dongkol, sering benci. Atau ada sesuatu yang kami tidak tahu, ya Allah. Ampunilah kami. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bersihkan, sucikan jiwa dan raga ini sebersih-bersihnya dari pengaruh-pengaruh negatif, dari sifat-sifat yang tidak baik. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bisa sifat-sifat ini ya Allah bisa menyesuaikan dengan sifatmu, ajari kami. Ajari kami ya Allah, ajari kami dengan sifat-sifatmu ya Allah. Kau bersihkan diri kami ya Allah dengan sifat-sifat iri, dengki, marah, egois, tidak toleran, dan sebagainya. Kau ganti ya Allah dengan kemurahan dan kasih sayangmu. Agar kami bisa membaur denganmu ya Allah, denganmu. Kami datang kepadamu tidak dengan siapa-siapa. Kami datang kepada Engkau ya Allah, denganmu ya Allah. Sambutlah kami ya Allah, kehadiran kami ini. Subhanallah. Subhanallah. Bersihkan, sucikan jiwa dan raga ini sebersih-bersihnya ya Robbi. Ya Allah, banyak dosa-dosa kami ya Allah. Banyak perilaku-perilaku ya Allah yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah menentang ayat-ayat-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, bimbing kami hingga akhir hayat kami nanti ya Allah. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan ya, yaitu bertemunya diri kami denganmu. Kau perkenankan kami berjumpa denganmu, berjumpa dengan Nabi kami, Rasul kami Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah kami. Bimbing kami ya Allah, setiap saat bimbing kami, jangan lepaskan kami. Kami bisa sholat, kami bisa berbuat baik itu karenamu. Kau tanamkan kebaikan yang ada di dalam diri kami.
Engkau yang merubah diri kami, ya Allah. Bukan siapa-siapa, bukan kami, Engkau yang merubah kami. Orang mengatakan kalau batuk itu ada obatnya, kalau watak tidak ada obatnya. Tapi dengan Engkau, ya Allah, Engkau yang akan merubah. Engkau yang akan mengganti darah dan daging yang baru. Kami datang kepadamu memohon ampunanmu, diterima tobat-tobat kami, dimaafkannya perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, Engkau memerintahkan, jangan menduakanmu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, diri kami ini ya Allah dilahirkan oleh ibu kami dari setetes air mani yang bercampur menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi tulang belulang dan dibalut dengan daging hingga berbentuk janin. Kau masukkan ruhmu ya Allah dan berkembang. Kau perlihatkan kuasa, kau perlihatkan kuasamu ya Allah. Hingga terlahirkanlah kami bayi yang kecil. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan kepada ibu dan bapak. Beliau mengandung kami, ya Allah. Beliau yang melahirkan kami. Tidak akan mungkin bisa kami membalas kebaikan-kebaikannya karena sudah terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang diberikan kepada kami. Wahai Dat yang Maha Terpuji, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan-kejahatan kami. Ampunilah kami, ya Allah, dalam perjalanan kehidupan kami ini. Dari hari pertama diberikan air susunya. Ya Allah, dari hari pertama sampai umur 2-3 tahun. Tidak terasa, ya Allah, kami pun menguji mereka kesabaran ibu dan ayah. Di saat malam hari, ibu dan ayah lelah capek mencari nafkah, memberikan perlindungan kepada buah hatinya. Pada malam hari terjaga kami menangis, entah itu pup, entah itu pipis, hingga mungkin keluar kata-kata kepada suami, suaminya, pada istrinya, aku capek, kamu aja yang gantian. Di situ ada ucapan-ucapan. Ya Allah, tidak terasa bayi yang mungil, yang masih berbau harum, menguji orang tua, kesabaran. Ya Allah, ampunilah. Ampunilah kami, ya Allah. Tidak mungkin kami bisa membalasnya. Tidak mungkin kami bisa membalasnya, ya Allah, sekecil apapun. Karena terlalu baiknya beliau kepada kami. Diberikannya asupan yang terbaik, diberikan perlindungan, diberikan keamanan yang paripurna. Didoakan di sela-sela sholatnya. Didoakan
di sela-sela pekerjaannya. Ya Allah, kepada siapa ya Allah kami mengadu jika bukan kepadamu. Kami ingin berbakti kepada orang tua kami ingin membahagiakannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Yang mulai dari lahir sampai umur 4 tahun menyusahkannya, memberikan beban, tapi dengan keikhlasannya dan tidak pernah meminta kembali kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Allahu Akbar ya Allah. Ampunilah kami. Tidak terasa masuk maut, masuk TK, semakin besar, semakin nakal, kadang-kadang ngemeske, kadang juga, ya Allah, ampunilah ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Berkembang, berkembang hingga masuk SD dari kelas 1 sampai kelas 13 SMP kelas 3. Kenakalannya bertambah, bantahnya juga semakin bertambah. Allahu Akbar ya Allah. Kau perlihatkan semua itu lewat anak-anak yang merupakan titipanmu. Pasti kami semua seperti itu pada waktu kecil. Ya Allah, seperti halnya memutar film lewat anak-anak. Kau tunjukkan ya Allah diri kami ini lewat mereka. Kau tunjukkan ya Allah semua ya Allah tingkah laku lewat mereka. Ternyata kami belum bisa membahagiakan, menyenangkan orang tua kami. Kami mohon ya Allah, kau kabulkan doa-doanya untuk kami ya Allah. Kau kabulkan doa-doanya untuk kami ya Allah, agar kami bisa menjadi orang yang baik, berbakti pada orang tua. Kau mudahkan rezeki kami. Dengan harapan Engkau memudahkan rezeki dari anak-anak cucu kami. Wahai Dat yang Maha Agung, kami datang kepadamu ya Allah, mohon ampunan. Diampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Mereka menghantar kami step demi step, tahap demi tahap di dalam kehidupan. Kau berikan rezeki mereka lewat kedua tangan kami sebagai orang tua yang mengasuhnya. Ya Allah, ampunilah kami apabila belum bisa membahagiakan orang tua kami. Kami terlalu sibuk dengan diri kami, dengan keluarga kami. Karena mungkin terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa ditangani hingga kami lupa atau belum bisa berbagi kepada kedua orang tua kami. Padahal mereka pun sedikit pun tidak memintanya. Andai kata mereka meminta, itu tidak seberapa dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah ibu bapak kami, ya Allah, yang telah merelakan, meluangkan waktunya untuk membesarkan kami dengan keikhlasannya.
Harapan kami sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan dan yang kami lakukan bisa menghantar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Menutup dosa-dosanya mereka yang besar. Dan tentunya mengangkat derajat dari anak-anak cucu kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Robi, Engkaulah penguasa alam semesta, rajanya alam semesta. Engkau tahu perjalanan kami, mulai dari anak-anak sampai SMP ya Allah, sampai kelas yang ke-13. Ya Allah, ya Allah, Subhanallah. Tunjukkan ya Allah memori-memori masa lalu. Munculkan memori-memori masa lalu tentang kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, ketidakpatuhan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, meskipun benar apa yang kami lakukan, ya mungkin menurut mereka salah dan menyakitkan. Kami ikhlas ya Allah. Apabila mereka yang salah kami sudah mengikhlaskan, kami sudah mengampuninya ya Allah, karena terlalu banyaknya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kepada kami. Wahai Dat yang Maha Agung, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkau tempat kami mohon. Apalagi di saat-saat kami mulai dewasa, mulai remaja, ya Allah, tidak terasa bohongnya juga meningkat, beraninya juga. Rasanya sia-sia ya Allah, kami sholat, kami berzikir, berbuat baik. Tapi kami belum bisa membahagiakan orang tua kami sering membantah. Apalagi mereka sudah tiada ya Allah. Mereka sudah tiada ya Allah. Hanya doa-doa kami dan amal-amal kami sekecil apapun menghantarkan mereka menebus dosa-dosanya, menutup dosa-dosanya. Dan menghantarkan mereka mendapatkan kemuliaan-Mu. Demikian pula para pendahulu-pendahulu kami, ya Allah. Harapannya anak-anak cucu kami akan lebih baik daripada diri kami. Jadikanlah mereka orang anak-anak yang teladan, anak-anak cucu kami yang punya keteladanan, punya prestasi, yang bisa mengangkat orang tuanya, menjadi kebanggaan orang tuanya. Wahai Dat yang Maha Agung, kami datang kepadamu ya Allah. Diampuni dosa-dosa kami di saat-saat remaja kami. Hingga masa-masa dewasa kau pertemukan kami dengan calon suami, calon istri kami. Hingga kau ikat kami dengan ikatan pernikahan. Kau berikan kami ya Allah anak yang namanya anak yaitu titipanmu. Ya Allah, jagalah titipanmu ini ya Allah menjadi penyenang hati. Berikanlah titipanmu ini dalam pemeliharaanmu, dalam perlindungan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dan keberuntungannya. Yang kelak ya Allah menjadi kebanggaan kami, menjadi buah tutur kata yang baik pada generasi dan generasi selanjutnya. Kau berikan mereka ya Allah hasanah-hasanah perbendaharaan langit dan bumimu yang kunci-kuncinya tidak diberikan kepada siapapun.
Seperti halnya para pendahulu kami menghantar anak-anak cucunya dengan doa-doa. Dan kami pun menghantar anak-anak cucu kami dengan doa-doa kami. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya. Sekecil apapun yang dilakukannya. Atau yang kami lakukan bisa mengangkat derajat dari anak-anak cucu kami. Ya Allah. Dan kami mengharap Engkau tambahkan rezeki. Engkau tambahkan rezeki ya Allah. Bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya, yang memikirkan orang tuanya, yang berbagi rezeki kepada orang tuanya. Kau tambahkan ya Allah rezeki-rezeki mereka. Kau angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang mertua kami. Karena mereka adalah orang tua bagian dari kami. Ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ampuni ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang tidak membanding-bandingkan orang tua atau mertua. Berikanlah kami ya Allah kemampuan untuk bisa membahagiakan mereka. Ya Allah, jadikanlah di usia-usia sepuh mereka, senja mereka. Jadikanlah ya Allah di usia-usia senja mereka, sepuh mereka. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Yang akan menopang ya Allah punggung-punggung mereka. Dengan harapan mereka selalu ingat, selalu mengingat dan ingat kepada anak cucunya dan orang tuanya. Allah, Allah, Allah subhanallah. Angkat derajat dari anak-anak cucu kami, angkat orang tua kami. Seperti halnya orang tua kami membimbing kami, menghantarkan kami. Dan harapannya, anugerahkan ya Allah kepada kami kelangsungan kehidupan, kemuliaan dari anak-anak cucu kami. Baik jaruk laki-laki maupun wanitanya. Kemaslahatannya, kesenangannya, keceriaannya, kebahagiaannya untuk kami. Ya Allah, Engkau zat yang mempunyai serta menentukan takdir. Kami menghantar mereka dengan doa-doa kami, ya Allah. Bimbinglah mereka, ya Allah. Berikanlah mereka usia yang bermanfaat. Tambahkan ajalnya, ya Allah, untuk kami, bagi kami. Peliharalah anak-anak cucu kami yang kecil di antara mereka. Kuatkanlah anak-anak cucu kami yang lemah di antara mereka. Sehatkan badannya, akhlaknya, agamanya. Kami mengharap bila ada kakek nenek kami yang alim, yang dekat denganmu, yang selalu berbuat baik, beramal soleh, yang mendoakan anak-anak cucunya, sampai kepada kami dan anak cucu kami. Masukkanlah kami dalam keluarganya, dalam zuriahnya, ya Allah. Kumpulkanlah kami, agar kelak kami suatu saat nanti bisa bersama-sama dengan mereka dan anak cucu kami. Sejahterakan ya Allah jiwa raga dari anak-anak cucu kami ya Allah. Yang mana segala hal urusan-urusannya ya Allah menjadi tanggung jawab kami di saat mereka. Menjadi tanggung jawab orang tuanya di saat mereka masih anak-anak. Dan
kesejahteraan jiwa raganya, ya Allah, segala hal yang urusannya akan menjadi tanggung jawabnya di saat mereka nanti sudah dewasa. Kau alirkan, ya Allah, rezeki-rezeki mereka. Kau alirkan rezeki-rezeki mereka, ya Allah, lewat tangan-tangan kedua orang tuanya di saat mereka masih kanak-kanak. Melalui tangan-tangannya, ya Allah, di saat kelak nanti mereka dewasa. Kami mohon kepadamu, ya Allah, lindungilah mereka, berikan keamanan, kesejahteraan, keberuntungan, kemakmuran, dan tidak kau permalukan dalam perjalanan dunia akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, kepada ibu bapak kami. Dengan harapan engkau menjadikan titipan amanahmu ini anak-anak cucu yang taat, yang patuh dan berbakti kepadamu. Yang mereka mau menggunakan pandangan dan akalnya, mereka menggunakan pendengarannya, penglihatannya untuk dekat denganmu. Mereka mengasihi, mencintai makhluk-makhlukmu, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha kokoh, maha kuat. Dengan harapan melalui anak-anak cucu kami, kuatkan badan kami ini yang sudah mulai rapuh. Bila sudah nanti senja usia, melalui anak-anak cucu kami, ya Allah, kau luruskan punggung kami, ya Allah. Seperti apa yang kau perlihatkan kepada para orang-orang tua yang terdahulu, yang berumur panjang. Melalui anak-anak cucu kami, kau banyakkan bilangan-bilangan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan diri kami nanti di saat tua penguji kepada anak-anak cucu kami. Melalui anak-anak cucu kami, indahkan kehadiran kami nanti, ya Allah. Melalui anak-anak cucu kami, ya Allah, hidupkan sebutan-sebutan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidupkan sebutan untuk kami, ya Allah, di saat-saat kami tua. Melalui anak-anak cucu kami ini, ya Allah. Cukupkan ketika nanti kami sudah tiada. Melalui mereka, ya Allah, cukupkan, ya Allah, ketika kami nanti sudah tiada. Melalui mereka pula, kau bantu, ya Allah, keperluan-keperluan kami yang sudah uzur, sudah di waktu senja. Kau jadikan anak-anak ini, ya Allah, mencintai para pendahulu-pendahulunya. Kau jadikan anak-anak cucu kami dekat dengan para pendahulu-pendahulunya, ya Allah, kakek-kakek dan neneknya. Kau jadikan anak-anak cucu kami ini menyayangi kakek dan neneknya, ya Allah. Kau jadikan anak cucu kami taat dan tidak membantah kepada kakek dan neneknya. Jadikanlah anak-anak cucu kami tidak durhaka kepada kakek dan neneknya. Mereka selalu berbuat baik. Mereka selalu berbuat baik menyenangkan hati kakek neneknya. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah orang tuanya dalam memelihara mendidik anak-anak cucu kami. Bantulah, ya Allah, anak-anak kami untuk memelihara cucu-cucu kami. Ya Allah, berikanlah mereka kemampuan untuk bisa memelihara anak-anak cucu kami ini, ya Allah. Dengan harapan mereka bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan kakek neneknya dari sisimu.
Wahai Dat yang maha terpuji, kami hanya mengharap anugerahkan kepada kami titipanmu ini ya Allah, menjadi kebaikan bagi kakek neneknya. Kau jadikan anak cucu kami pendamping, mendapat apa yang kami minta darimu. Ya Allah yang menguasai alam semesta, rajanya alam semesta. Lindungilah kami, keturunan kami, dari aura-aura negatif, setan-setan yang terkutuk. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu. Tolong kami ya Allah. Dan tolong adik-adik kami, anak-anak kami yang sedang berproses di dalam pendidikannya. Setelah dalam pendidikannya berproses untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Berikan mereka tempat yang kau berkati. Hingga kau pertemukan mereka ya Allah. Yang kelak menjadi pendamping di dalam kehidupan mereka. Membahagiakan mereka, mencintai mereka dan orang tuanya. Ya Allah, Engkaulah tempat sandaran kami. Engkaulah tempat sandaran kami, ya Allah. Banyak, ya Allah, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Baik dalam pendidikannya, baik penempatan di pekerjaannya, maupun dalam mendapatkan pendamping, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik tempat kami bermunajat. Kami hanya bisa berdoa kepadamu, mohon kepadamu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Dan kau berikan kekuasaan kepada anak-anak cucu kami atas diri kami ini. Dalam hal tidak kau berikan kekuasaan kepada kami atasnya. Ya Allah, simpanlah anak-anak cucu kami, penyenang hati kami di dalam hati kami yang paling dalam. Harapannya mereka tidak lalai kepada kakek dan neneknya. Mereka tidak lupa kepada kakek dan neneknya. Mereka selalu membisikkan rasa aman akan siksamu. Mereka selalu membisikkan rasa takut kepada selainmu, ya Allah. Ya Allah, di tengah malam menyongsong fajar, kami mengharap berikanlah petunjuk-petunjukmu kepada kami untuk bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapak kami, agar kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, di mana kebaikan itu menjadi amal-amal soleh yang Kau ridhoi. Dan berikanlah pula kebaikan kepada kami dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucu kami. Sesungguhnya Sesungguhnya kami berbuat kepadamu ya Allah. Kami berbuat kepadamu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, dan berikanlah ilham kepada anak-anak cucu kami agar mereka bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuanya. Berikanlah anak-anak cucu kami pengetahuan. Berikanlah anak-anak cucu kami ya Allah pengetahuan yang mereka fahami agar mereka bisa mensyukur nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan, baik kepadanya maupun kepada kedua ibu bapaknya, dengan harapan anak-anak cucu kami ini bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dengan harapan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan menjadi amal-amal soleh mereka. Kau berikan keridhaan-Mu ya Allah di dalam perjalanan kehidupannya,
Kau masukkan ya Allah, kau masukkan ke dalam rahmat-Mu. Alangkah nikmatnya bila dari anak-anak cucu kami dalam setiap generasinya. Mereka menjadi benteng-benteng keluarga dan benteng-benteng kaumnya. Dan kau masukkan mereka ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Anugerahkan kepada kami dan anak-anak cucu kami. Anugerahkan kepada diri kami dan anak cucu kami, ya Allah. Permintaan kami ini cukup bagi kami, keperluan kami, dan jangan tolak doa-doa kami. Jangan tolak doa-doa kami. Jangan tolak doa dari anak-anak cucu kami, ya Allah. Jangan tolak, ya Allah. Dari saudara-saudara kami, adik-adik kami ini yang sedang berproses, ya Allah. Kau kabulkan doa-doa mereka. Karena Engkau telah berjanji akan mengabulkan doa-doanya. Pinta kami, jangan hambat doa-doa kami. Jangan kau hamba doa-doa kami, ya Allah, karena atas perintah-Mu pula kami ini berdoa. Tentramkan kami, ya Allah. Tentramkan hati kami. Tentramkan hati kami. Dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Baik yang kami ingat, yang kami lupa, yang kami ketahui, yang tertutup, tersembunyi, maupun yang tidak nampak. Ya Allah, kami menghantar anak-anak cucu kami dengan doa-doa. Tempatkan ya Allah, baik diri kami beserta anak-anak cucu kami bersama dengan orang-orang yang soleh, yang selalu berdoa kepadamu, bersama orang-orang soleh. Kau kabulkan doa dari anak-anak cucu kami ketika berdoa kepadamu. Bersama orang-orang yang soleh, Engkau ridhoi ketika bertawakal kepadamu. Berikanlah ya Allah semua dengan petunjuk-petunjuk-Mu dan rahmat-Mu. Lindungilah perjalanan baik diri kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Agar kami menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi orang-orang yang beruntung dan Kau kabulkan apa yang menjadi hajat dan doa-doa kami. Ya Allah, ya Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, ya Nabiullah, ya Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, atas izin, kehendak, dan ketetapan-Mu, jadikanlah kami-kami ini penyaksi atas keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan dari anak-anak cucu kami. Jadikanlah diri-diri kami ini penyaksi atas keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan dari anak-anak cucu kami. Jadikanlah ya Allah kami-kami ini ya Allah penyaksi atas keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan dari anak-anak cucu kami. Jadikan pula ya Allah diri kami ini mengiringi anak-anak cucu kami ini ya Allah dengan doa-doa dan kebaikan yang kami lakukan sebagai wasilah atas keberuntungan dari anak-anak cucu kami. Atas izin dan ketetapan-Mu, jadikan pula diri kami ini kepanjangan tangan dalam berdoa menghantar titipan-Mu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Jadikan pula ya Allah orang tuanya kepanjangan tangan-Mu dalam memelihara menghantar titipan-Mu meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Dari-Mu ya Allah puncak kebahagiaan kami. Dari-Mu ya Allah puncak kebahagiaan kami. Dan kami mohon untuk saudara-saudara kami para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kau kabulkan doa-doa mereka seperti apa yang kami mohonkan. Ya Allah, terima kasih nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah.
Terima kasih. Ya Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula. Ya Allah. Dan kami mohon untuk negeri Indonesia yang tercinta ini, ya Allah, diberikan pemimpin yang amanah, yang bisa memimpin kami, ya Allah, yang bisa memimpin kami dan memimpin dirinya. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Allah Akbar, Allah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas kehadiran panjenengan. Ya, adik-adikku yang ada di chatting audio, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Abah. Ya, Bu. Mohon apa? Ya, gimana sakit kemarin? Sakitnya banget. Kayak tadi pagi itu masih kayak ngelayang itu, Bah. Terus kalau ini malam ini kerasanya di tulang belakang, kayak di tulang ekor gitu, Bah. Sakit banget. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Itu emosi. Aku dulu waktu umur-umur 27 ya, sampai bilang gini, sampai dalam hati gini nih. Ya Allah, umur segini kok kayak gini, apa sampai tua? Apa aku sampai tua? Badannya rasanya sakit semuanya gitu loh. Sakit. Hmm. Nah itu. Jadi disyukuri saja. Anggap aja itu residu. Allah sedang mau ngambil kotoran-kotorannya, disyukurin aja disyukurin. Nah, karena aku juga seperti itu dulunya gitu itu. Jadi kalau ada orang yang nah, saya nggak saya nggak terlalu banyak ke mistis. Kalau kemarin-kemarin kan kamu tak ajak ke mistis itu supaya kamu tuh oh gini tuh. Sekarang kamu nggak tak ajak ke mistis. Kamu saya ajak ke logika, logika bahwa mungkin capek, mungkin capek. Jadi bisa pakai paramek lindung tulang gitu. Kita tetap harus tetap semuanya dipakai. Kalau orang kalau sudah tawakalnya sudah lagi turun, ya dengan doa juga nggak bisa harus pakai obat gitu. Supaya mensyukuri nikmatnya Allah itu bukan terus meninggalin obat, enggak. Tapi ya jangan berlebihan. Ya nanti kalau sudah mapan lagi, nah ini. Saya kalau gula darahnya naik, gatel. Nah, tapi dokter nyaranin jangan lupa aspirat. Pasti tetap nggak tak minum aspiratnya. Cuman ya dokter bilang supaya nggak terjadi stroke karena apa itu punya penyakit darah. Ada penyakit darah itu yang cepat mengental. Jadi ditakutin nanti ada pengentalan darah di pembuluh jantung atau di otak. Malah yang ngomongin gitu malah dia kemarin kena serangan jantung. Malah marah sama saya bilang ini. Ah, besok-besok lagi aku nggak mau ngomong-ngomong kayak gitu. Wah, malah aku yang kena. Lu kok bisa kamu yang kena? Kamu kan seorang dokter. Kamu kan wajib kamu kasih tahu sama saya. Nah, gara-gara apa tuh ini? Kalau enaknya nggak nyalain. Tapi kalau udah nggak enaknya nyalain.
Ya, sekarang disyukurin ya gitu. Ya, jadi seperti sekarang ini saya ya kalau sholat nggak di kursi itu bisa. Tapi kalau udah di atas 6 rakaat pasti goyang nih. Harus pinggir tembok. Terus kan Eh, saya ada darah rendah juga ya, Bah. Jadi kalau hmm. sholat itu kalau banyak begini tuh mau berdiri tuh pusing, pinggang sakit. Baru 35 tapi udah badannya. Nggak apa-apa, disyukurin saja. Saya banyak berzikir, mohon ampun sama Allah, pengaturannya Allah yang apa namanya, yang menyembuhkan. Itu nanti kan itu kan harusnya diperhatikan itu kenapa kok saya seperti ini, kenapa kok saya seperti ini. Nanti kan ketemu, mintanya yang real. Gibah, dari kemarin itu tuh saya dapat iya, dapat cerita dari adik tuh kayak bapak itu tiba-tiba aku nggak jarang ngobrol sama bapak, tapi tiba-tiba saya dibilang musuhin bapak gitu, kayak marahin bapak loh. Kapan saya bilang ngobrol aja enggak gitu. Dikit-dikit itu bapak tuh nesu gitu loh, bah kayak manyun aja. Apa ya Allah aku bilang. Ya biasa. Saya itu kalau kalau dulu sama ibu saya tuh bilangnya ini, aku tuh ibu tuh beli apa aja aku tahu, beli tanah di mana tahu, tapi jualnya nggak ada yang tahu. Takut kalau duitnya tak rampok, kan nggak tahu. Saya tuh nggak pernah bener, jadi ya diam aja lah. Tapi sampai sekarang ya doain doain. Ya kadang anak-anak yang nggak terima tuh anak-anak, karena dia melihat gitu kan. Eh, yang terutama itu yang gede, dia kerasanya jengkel kok orang tuanya dimarahin, orang tuanya gini gini. Saya bilang nggak apa-apa, untuk anaknya kok. Itu ya bersyukur aja. Hmm. Gitu. Terusin aja istighfar yang banyak. Pokoknya orang tua minta apa dikasih, minta apa dikasih. Selama dia mampu kasih aja, gitu kan. Ya mau gimana lagi mau berbuat baik. Hmm? Nah, mampukan saya ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa berbagi pada orang tua saya, berbagi kepada ini, berbagi kepada ini. Ya memang nggak sebosen-bosen, malah harusnya seneng ya. Gitu. Ceritanya itu kemarin itu ada uang bagian gitu ya. Terus yang lain dikasih, punyaku enggak gitu. Terus tiba-tiba adekku bilang, Teh, kenapa itu kok bapak kayak marah gitu sama teteh? Nggak tahu, makanya uang teteh katanya nggak dikasih gitu. Ya udah Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. biasa, gitu tuh biasa. Nah, coba kalau kamu jauh kan nggak bisa, ini disuruh deket. Gitu, Nanti kalau sudah waktunya, kamu jauh nggak bisa dia. gitu. Nanti kan semakin anak-anak semakin besar kan semakin tahu karakternya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Bilang aku kalau kalau saya tuh kalau dulu dibilangin sama bude saya, pak de saya gitu kan, saya bilang selama yang nggak suka ibuku, aku nggak masalah, nggak masalah, aku nggak protes, nggak apa. Aku dimasukkan neraka sama ibuku juga aku nggak masalah. Jadi saya nge- nggak seperti saya, jadi saya biasa saja sama orang tua. Jadi saya kalau kalau ada bule, ada bude, ada pak de gitu, apa-apa ada bule sama bude itu saya mesti diciumin, dibilangin titip ya, ibumu ya titip, nggak apa-apa. Nah, tapi dari pelajaran-pelajaran para orang-orang tua, para sepuh-sepuh itu saya bisa mengambil pelajaran. Oh gini ya, gini ya. Kayak kemarin juga gitu. eh, Biasanya tiduran terus. Ini kok dia sehat, dia bisa duduk, itu bisa duduk sendiri, dia minta jalan. Nah, saya bilang nggak bisa jalan. Nah, yus pokoknya kayak orang ngeyel jalan terus kayak mau jatuh gitu kan. Kan berat. Kayaknya badannya kecil tapi beratnya bukan main. Ya, itu perjalanan masalah masa-masa lalu lah. Saya kalau ngomong sama anak-anak itu, ya itu perjalanan masa lalu ya kita kita jangan ikut-ikutin aja.
Karena kita sekarang kan sudah masuk zamannya modern, udah orang yang pakai logika. Nah, itu. Udah semua ada pertanyaan buat saya, Sudah. Pak Jamal? Nggak ada ya semuanya ya. Nah, sebetulnya saya mau tanya sama Bu Juwariah itu. Apa, Bah? Masih ada? Udah. Saya mau tanya sama Bu Juwariah itu. Itu kok ada hukum waris diminta PPN itu gimana sih? Apa, Bah? Hukum waris, apa pajak waris? Oh, Waris nggak ada oh, pajaknya kan? bukan. Berarti gini, Bah. Waris itu yang dimasalahkan pajaknya itu dulu orang tuanya pada waktu ngasih waris sudah bayar pajak apa belum gitu. Bukan gitu, kok. Jualan, jualan ini jualan warisan. Semuanya Hmm. si A jualan rumah warisan. Dia kan sudah kena apa? PPN jual beli. Loh lah kalau harganya melebihi yang 4,8 ya harus kena, Bah. Hmm, Apa? Itu ada peraturannya. Coba Bu Juwariah tanya lah, buka-buka lagi ya. Ya Jualan kalau 4,8 M lebih baru kena, tapi kalau di bawah 4,8 enggak kena PPN harusnya, Bah. PPN tuh kena, pajak penjualan tuh kena. Ini pajak warisan dua Oh, setengah kalau persen. pajak warisan itu pajak penghasilan, Bah. Jadi kalau pajak penghasilan itu yang dimasalahkan orangnya yang memberi warisan tuh dulu sudah bayar pajak apa belum? Ini bayar pajak. Ini enggak jual warisan, jual sudah kena Oh, PPN. Ayo, 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 kenanya ayo. PPh, Bah. Ya pajak penghasilan toh. Kalau ya pajak penghasilan itu kalau yang jual kenanya 2,5%. Kalau yang beli kenanya 5%. Iya tahu, tapi ini pajaknya pajak warisan. Kamu dapat warisan kena pajak. Itu nggak ada itu ada undang-undangnya kok. Nah, saya bilang ini, Nggak nanti ada, Bah. tanyain Bu Juwaria yang biasa ngurusin pajak. Enggak ada. Kalau warisan Hah? itu yang dipermasalahkan orang yang memberi warisan. Jual beli itu ada pajaknya memang. Tapi kalau pajak warisan, nah itu mengada-ada, saya bilang. Itu memang kadang-kadang apa Ya. karena pemerintah lagi cari duit. Enggak ada pajak warisan, Bang. Benar lo ya, benar lo ya. Ya, Buka betul. bukunya lo. Enggak, saya cuma mau mau nganu apa konfirmasi sama Bu Juwaria. Itu kok gimana sih ada Ya, ada pajak Bapak waris? koordinasi langsung saja, Bang. Nanti semua kalau bisa itu pengemis dipajekin sekalian. Mau minta-minta. Kalau memang tambahan penghasilan tuh harus kena pajak, Bang. Kecuali ada Ya kan batas tidak kena pajaknya. lah iya. Kalau penghasilannya di atas maksimum berapa? Saya kok nggak kena pajak dari dulu. Bilangnya lima katanya koma belum empat sampai. juta kalau pajak penghasilan untuk perorangan. Saya ditanyain kerja apa nggak kerja. Kok bisa makan? Lah iya itu. Saya sendiri nggak tahu kok. Aku nggak kerja kok bisa makan. Orang nggak percaya loh Bu. Ya, apa itu termasuk kerja tuh? Jasa profesi, Bang. Hah? Jasa profesi Jasa profesi. Heeh. gitu ya. Nah, profesinya Ya, apa? Profesinya apa? Orang dibayar kok. ya memberi pengajian itu, Bang. Nah, harusnya pemerintah ngasih duit sama saya. Karena tidak ada penghasilan, ya tidak bayar pajak, Bang. Malah yang dulu tuh mbaknya bilang, saya bilang ini, Mbak kapan-kapan ikut saya yuk, nanti bisa lihat penghasilan saya. Bu Juaria kudune melu aku kok ngono. Dadi kowe engko iso ngerti pajak, iso menentukan pajak penghasilanku. Ya, Bang. Kok iya bagi tenanan kok kono iki ya. Ya, saya tak ikut ngitung aja, Bang. Lu aku yang ngitung-ngitung, aku dikira orang ngitung-ngitung, aku yang ngitung-ngitung kok.
Aku ngitung, aku ngitung-ngitung lho. Kayak iso mlebu nang surga apa ora ya. Ya udah gitu aja Kalau semuanya. aturannya, Oh, gimana gimana? iya, Bah. Aturannya gimana? Kalau aturannya pajak itu, kita walaupun tidak punya uang, tapi bisa memberi ke orang lain. Nah, itu nanti dihitung juga. Memberi itu kalau ada tulisan yayasan, baru tidak kena pajak. Tapi kalau memberi ke orang-orang yang tidak ada izin yayasan atau dari Departemen Sosial itu harus bayar pajak, Bah. Nah, saya tuh nggak ngasih ngasih ke departemen sosial. Saya tuh ngasih orang-orang. Nah, ya itu, Bah. Nah, Itu ya bayar begini. pajak, Bah. Sumbangan Nah, itu dikoreksi. nah, makanya buju buju Arya tak kon ngitung pendapatan saya. Ya kapan-kapan kita ketemu berhitung. Oh, besok Minggu tuh, Bah. Kita Nah, iya. ketemu tuh, Bah. Nah, iya, nanti pendapatan saya terus dihitung. Hmm. Berarti kena pajak piro. Ya, Bah. Oke, siap. Gitu. Ya, Ya wis. Tenan loh. ya, Bah. Soalnya Ibu Juwaria ki mantep sih pokoknya. Ya, udah gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Ya, ya, semuanya ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bah. Nuwun apa? Apa nih, Bro? Hmm? Hmm?